Ketika kita membaca kalimat pertama Alkitab, kita sering membayangkan bahwa semuanya dimulai dari sana. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Namun tradisi kuno Yahudi memandang cerita ini dengan cara yang sedikit berbeda. Bagi para rabi, penciptaan dunia bukanlah awal dari segala sesuatu. Sebelum dunia ada, sudah ada realitas lain yang mendahului sejarah manusia. Menurut tradisi ini, Tuhan telah menyiapkan 7 hal sebelum dunia diciptakan. Yang pertama adalah Torah. Dalam pemahaman rabbinik, Torah bukan hanya hukum yang diberikan kepada Israel di Gunung Sinai. Torah dipahami sebagai hikmat ilahi yang telah ada sebelum dunia diciptakan. Torah adalah pola. Torah adalah blueprint. Ketika Tuhan hendak menciptakan dunia, Ia melihat kepada Torah sebagai rancangan kosmik bagi penciptaan. Para rabi menggambarkan Torah seperti seorang arsitek yang berdiri di hadapan Sang Pencipta, memperlihatkan rancangan bangunan yang akan didirikan. Dengan kata lain, dunia tidak diciptakan secara sembarangan. Dunia dibangun menurut hikmat Tuhan. Hal kedua yang sudah ada sebelum dunia adalah tahta kemuliaan Allah. Ini melambangkan pemerintahan Tuhan atas seluruh ciptaan. Bahkan sebelum ada bumi, sebelum ada manusia, Tuhan sudah memerintah sebagai raja atas segala sesuatu. Realitas ketiga adalah Gan Eden. Surga bukan sekadar tempat yang muncul setelah manusia diciptakan. Surga telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai tempat kehidupan yang sempurna bersama Tuhan. Realitas keempat adalah Gehenna. Ini menunjukkan bahwa bahkan sebelum dunia ada, Tuhan sudah menetapkan keadilan. Kebaikan dan kejahatan tidak akan diperlakukan sama. Ada konsekuensi bagi kejahatan. Realitas kelima adalah sanktuari surgawi. Tradisi ini menggambarkan adanya tempat penyembahan surgawi yang menjadi pola bagi penyembahan manusia di bumi. Realitas keenam adalah nama Mesias. Ini sangat mengejutkan. Sebelum manusia ada, sebelum manusia berdosa, nama Mesias sudah dipersiapkan. Artinya, Tuhan sudah mengetahui bahwa manusia suatu hari akan jatuh ke dalam dosa. Namun Tuhan juga sudah menyiapkan jalan pemulihan. Dan realitas ketujuh adalah pertobatan. Ini adalah salah satu ide paling mendalam dalam tradisi ini. Pertobatan tidak muncul setelah manusia berdosa. Pertobatan sudah disiapkan sebelum manusia ada. Dengan kata lain, rencana keselamatan bukanlah rencana darurat. Rencana keselamatan adalah bagian dari rencana penciptaan itu sendiri. Semua ini memberi kita gambaran yang berbeda tentang dunia. Dunia bukan hanya tempat manusia hidup. Dunia adalah bagian dari sebuah rencana ilahi yang jauh lebih besar. Sebuah rencana yang telah dipikirkan sebelum sejarah dimulai. Ketika kita membaca Kejadian pasal pertama, kita melihat Tuhan menciptakan cahaya, langit, bumi, dan makhluk hidup. Namun di balik semua itu, menurut tradisi ini, ada sebuah fondasi yang tidak terlihat. Fondasi itu adalah hikmat Tuhan. Hikmat inilah yang menopang dunia. Tanpa hikmat ilahi, dunia akan menjadi kacau. Tanpa rencana Tuhan, sejarah manusia tidak akan memiliki arah. Karena itu kisah penciptaan bukan hanya tentang bagaimana dunia dibuat. Kisah penciptaan juga tentang mengapa dunia dibuat. Dan jawabannya sangat sederhana. Dunia dibuat di atas dasar hikmat, keadilan, belas kasih, dan harapan pemulihan.